awalnya tahu Seribu Guru itu dari Kak Jemi Ngadiono, foundernya Seribu Guru, yang menghubungi lewat Facebook karena kami sudah pernah kenal beberapa tahun sebelumnya. Di situ dia ngasih saya link dari sosial medianya Seribu Guru. Terus saya pelajari setelah beberapa saat dan coba menghubungi Kak Jemi, apa nih yang bisa saya bikin gitu. Terus secara saya tinggalnya di Papua dan saya lahir besar di Papua, jadi Kak Jemi sampaikan gitu, kalau berharap bahwa Seribu Guru bisa juga ada di Papua. Yakni bahwa kami ingin memperlihatkan image Papua yang sebenarnya, bukan pada tahap nasional itu dilihat sekilas mata dengan pandangan mereka, tapi kami mau mengekspresikan bahwa ini ada kebutuhan yang Papua yang sebenarnya bisa dijangkau oleh standar anak-anak muda. Pertama kali memulai Seribu Guru di Papua, saya ngumpulin beberapa teman yang berdomisili di Timika, karena kebetulan saya juga tinggalnya di Timika. Hanya saya jelasin tuh apa sih Seribu Guru Papua, apa saja sih yang akan kita lakukan gitu, sama-sama di Timika awalnya. Lalu beberapa teman tertarik dan akhirnya kami memutuskan oke, kita akan mulai deh gitu kan, kita akan mulai kegiatan ini. Terus kami mulai dari awal, jadi mulai dari pengumpulan dana gitu kan, susah payahnya kami di awal sama-sama. Terus juga kami mulai survei, jadi survei beberapa lokasi gitu. Jadi ya itu adalah momen yang gak bisa dilupain sama kami sebagai orang-orang yang di waktu itu berlima, jadi waktu itu oleh 5 orang yang memulai Seribu Guru Papua. Banyak profesi di dalamnya itu kami datang, kami memberi inspirasi bahwa adik-adik teman-teman yang ada di daerah terpencil sekalipun, bahkan daerah yang termarginalkan dari kawasan kota itu sebenarnya bisa menjadi seperti kami gitu. Dan hal-hal ini yang terus kami bangun gitu, bahwa akan ada donasi dan akan ada pemberian reward dan segala macam itu hanya sebagian kecil dari apa yang bisa kami kasih. Tapi yang paling penting adalah kami ingin membangun motivasi bagi adik-adik yang sebenarnya mereka lah yang nanti akan meneruskan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Saya melihat ada komunitas Seribu Guru dan saya melihat teman-temannya aktif dan sederhana, tapi bentuk supportnya luar biasa untuk pendidikan di pedalaman, apalagi Timika yang masih sangat butuh support dari teman-teman seperti Seribu Guru. Di traveling and teaching kita bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin ingin merasakan bagaimana menjadi seorang guru atau bagaimana sulitnya menjadi seorang guru itu, kemudian ingin berbagi bersama adik-adik semua. Ya, disinilah tempatnya bagi kalian. Dalam 1 tahun ini kami punya masa-masa senang, punya masa-masa susah gitu. Ada yang datang, ada yang pergi, tapi itulah ya dinamikanya. Kami punya tantangan, yaitu bagaimana kami bisa tetap mempertahankan semangat yang kami punya di awal. Kenapa kami memulai Seribu Guru Papua ini, dan nggak hanya menjaga semangat kami, tapi kami juga berusaha menularkan kepada teman-teman di daerah di Papua, di daerah yang lain gitu. Jadi waktu itu kami sudah ketika sudah melakukan 2 kali kegiatan di Timika, oke, gimana kalau kita mulai di luar Timika gitu. Akhirnya kita putuskan oke, Jayapura kita mulai. Dan ya kami sangat beruntung, kami menemukan teman-teman yang hebat di sana yang mau sama-sama menularkan semangat kepada anak-anak di Jayapura. Ya, tantangan kami selanjutnya adalah tetap menjaga semangat itu dan menularkan ke daerah yang lain gitu. Dari kelompok kami ini kan berbeda-beda profesi. Kami dari latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda, dan semuanya berbeda. Nah, yang menjadi tantangan ini bagaimana menyatukan semua pemikiran-pemikiran yang dari berbeda-beda latar belakang ini menjadi satu gitu. Nah, banyak ideologis yang perlu kami samakan, perspektif ini yang perlu kami bangun bersama sehingga menjadi satu komunitas yang solid di
Papua tentunya. Nah, selama kami berproses, proses-proses yang sulit-sulit ini memang tidak dibangun sependek setahun yang dibayangkan sebenarnya, karena ada yang keluar, ada yang datang gitu, kemudian ada yang pergi lagi dan ada yang datang lagi, dan ini bukan hal yang gampang bagi kami sebenarnya, tapi karena kami memang masih dalam tahap ingin membangun gitu, jadi kami pikir inilah saat kami juga, saatnya bagi kami juga untuk belajar. Yang saya dapatkan yang jelas pengalaman yang mungkin belum saya alami sebelumnya, melihat ke pedalaman, bertemu dengan orang-orang hebat yang mungkin itu bisa dikatakan banyak inisiatif dan kreativitas di dalamnya Seribu Guru tersebut. Kemudian kita bisa meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian rintangan untuk di Papua sendiri banyak ya sebetulnya, mulai dari ketika kita mencari sekolah yang akan dituju untuk kita buat kegiatan di sana, mulai dari akses jalan, kemudian dari banyak faktor ya, faktor keamanan, faktor lingkungan, kemudian keterbatasan sumber daya. Apa yang saya dapat di Seribu Guru Papua? Tentunya adalah sebuah dunia yang baru. Karena di Seribu Guru Papua saya harus bertemu dengan banyak orang, saya harus bekerja sama dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda gitu. Bukan satu profesi, bukan satu nggak sama lah gitu. Jadi itu merupakan tantangan yang besar bagi saya, sehingga saya sendiri belajar bagaimana saya bisa memahami orang lain dan bagaimana kami dalam tim bisa saling memahami, saling memperlengkapi, dan bagaimana kami bisa sama-sama menjaga kekompakan kami untuk menjalankan Seribu Guru Papua ini. Dan juga yang saya pelajari juga di sini adalah bagaimana saya bisa melihat anak-anak yang kami datangi gitu, bagaimana melihat kehidupan mereka dan bisa menularkan semangat untuk ayo nak maju gitu, menularkan kepada mereka bahwa mereka bisa menjadi orang hebat di masa depan. Perbedaan-perbedaan kami itulah justru yang membuat kami saling melengkapi gitu, dan perbedaan ini membuat kami menjadi sebenarnya banyak warna. Di saat yang satu punya prinsip yang lain, kemudian yang satu saling melengkapi gitu. Ini menjadikan kami kaya akan wawasan gitu, sehingga Seribu Guru Papua ini sebenarnya bukan sekedar komunitas yang berbagi di luar, tapi di dalam komunitas ini kami saling berbagi akan pengetahuan. Semoga Seribu Guru Papua ini bisa semakin mengembangkan sayapnya ke seluruh Papua serta Papua Barat. Kemudian semakin banyak teman-teman yang bergabung untuk berbagi keceriaan bersama adik-adik di tanah Papua ini. Semoga tetap bisa menjaga amanah dan komitmen serta konsisten untuk support pendidikan di pedalaman, khususnya di Timika yang masih sangat-sangat kurang, dan tim lebih solid dan bisa lebih semangat lagi walaupun banyak halangan atau rintangan yang akan datang. Semoga kelompok yang muda ini bisa terus mengekspresikan karya-karya mereka, maksudnya bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka karyakan ini terus memotivasi adik-adik, bahkan memotivasi generasi muda itu sendiri di Papua gitu. Harapan untuk Seribu Guru Papua, semoga apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi motivasi, menjadi semangat untuk adik-adik yang kita kunjungi, supaya mereka tidak berhenti sekolah, supaya mereka terus berjuang untuk meraih apa yang mereka cita-citakan, dan mereka menjadi
pemegang, mereka menjadi pemimpin di tanah Papua supaya mereka bisa membangun Papua ini dan tidak menyerah dengan keadaan mereka sekarang. Nah, itu harapan saya dengan apa yang dilakukan oleh Seribu Guru Papua. Selamat ulang tahun Seribu Guru Papua.